Nah, rekan-rekan sekalian, kita berjumpa di video bagian yang kedua dari 3 bagian. Ya, jadi di bagian pertama saya sudah menjelaskan tentang struktur citra digital dan beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui manakala kemudian kita bermain-main dengan citra digital. Nah, di bagian yang kedua ini saya akan berbicara tentang masalah proyeksi geometris, yang mana kemudian proyeksi geometris ini sangat penting manakala kita ingin mengkonversi ya 3D ya objek 3D menjadi citra dua dimensi. Oke, di slide ini Anda akan melihat beberapa contoh ilusi ya, ilusi perspektif. Misalkan gambar di kiri ya, rekan-rekan bisa melihat laki-laki yang berdiri di bagian kiri ya, seolah-olah lebih tinggi ya daripada wanita yang kemudian duduk ya. Padahal kemudian ini adalah sekedar ya ilusi saja, di mana kemudian rekan-rekan melihat uh, adegan ini dari arah yang berbeda ya. Ketika kemudian rekan-rekan menggeser sudut pandang, maka akan terlihat bahwa sebenarnya ada unsur jarak yang hilang di sana ya. Ada unsur jarak di sana. Yang mana kemudian dari sinilah kemudian uh, ukuran fisik dari wanita ini menjadi terlihat lebih kecil. Kenapa? Karena sebenarnya secara jarak lebih jauh daripada pria yang berdiri. Ya. Nah, kemudian ini juga hal yang sama ya. Jadi ketika rekan-rekan melihat ilusi seperti ini, ya, maka kemudian bisa dipastikan ada satu informasi yang hilang di sana, ya, yakni informasi jarak antara orang yang berdiri di kanan dan orang yang berdiri di kiri. Ini pun juga seperti itu, ya. Rekan-rekan bisa melihat bahwa seolah-olah ada eh, globe, ya, ada globe di sini, yang mana kemudian ini sebenarnya kalau rekan-rekan lihat ini hanyalah lukisan dua dimensi yang kemudian dibuat memanjang. Tapi ketika kemudian kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka seolah-olah ini adalah eh, globe yang mana ada satu orang berdiri ya di atas globe tersebut. Ya. Ini pun juga demikian ya, kalau rekan-rekan lihat ya, ini adalah ilusi ya. Ketika rekan-rekan nanti berdiri di sudut yang berbeda, maka rekan-rekan akan melihat sebenarnya ini adalah bagian yang kemudian ada ya, di sini ada ketinggian ya, unsur ketinggian, di sini berbukit-bukit dan seterusnya. Tapi kemudian ketika nanti rekan-rekan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, maka eh, bagian-bagian yang tadi kita perlihatkan di slide berikutnya tadi akan hilang ya. Nah, ini pun juga seperti itu ya. Jadi ketika kemudian kita melihat ya ada gambar seperti ini, bayangkan tidak ada informasi ya bayang-bayang di sini ya. Maka mungkin kita akan melihat bahwa ukuran antara bola yang pertama, bola yang kedua dengan bola yang ketiga adalah ya mungkin terlihat seperti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya dan seterusnya. Meskipun kemudian kita tidak tahu jarak masing-masing bola seperti apa ya. Apakah bola yang pertama atau bola yang kedua atau yang ketiga yang lebih dekat ya, karena ada informasi ya, bayang-bayang ini kita menjadi tahu mana yang lebih dekat gitu ya. Kemudian kira kita kita mungkin akan bertanya-tanya ya, tinggi dari wanita ini kira-kira berapa gitu ya, atau mungkin tinggi dari kameranya, bagaimana rotasinya ya, berapa focal length-nya ya. Ketika kemudian nanti kita uh, uh, bicara masalah citra dua dimensi, maka kita tidak bisa melepaskan dari informasi-informasi yang sebenarnya ada di uh, dunia yang kita tinggali ini, yang mana kemudian di sana ada informasi kedalaman atau depth di sana. Ya, nah, di bagian yang kedua ini nanti kita akan melihat bagaimana kemudian informasi-informasi ini menjadi bagian yang penting, yang mana ketika kita ingin mengembalikan informasi 3D ini ya dari citra dua dimensi yang kita miliki, maka kita perlu melakukan proses rekonstruksi informasi di sana. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih detail, kita bicara dulu masalah
kamera ya. Katakanlah kita memiliki objek sebagaimana yang ada di bagian kiri ini, dan kita memiliki sensor sebagaimana yang di bagian kanan ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di bagian video bagian yang pertama, bahwa ketika kemudian kita melihat sebuah benda, sebenarnya yang kita lihat adalah cahaya yang kemudian sampai ke mata kita ya. Nah, satu titik pada benda yang kemudian ada di slide ini ya, benda di bagian kiri ini, bisa jadi dia memancarkan ya banyak ruas-ruas cahaya ya, memancarkan banyak ruas-ruas cahaya. Nah, ketika kita kemudian bicara masalah kamera, ketika terlalu banyak ruas cahaya yang masuk ke dalam sensor atau film ya, maka hasilnya adalah kita tidak bisa menangkap ya dengan jelas ya titik-titik yang ada di dalam objek ini. Sehingga disinilah awal mula munculnya, nanti kita akan melihat ya, pinhole kamera ya. Bagaimana konsepnya? Konsep sederhana adalah kita membatasi cahaya yang masuk ya. Jadi tidak semua cahaya yang kemudian keluar atau dipantulkan oleh sebuah objek itu bermanfaat. Ya, kita hanya menangkap ya sebagian kecil saja dari cahaya dengan cara membuat lubang di sana. Makanya nanti rekan-rekan kalau bermain dengan fotografi ya, rekan-rekan akan mengenal istilah aperture ya. Seberapa besar ya lubang yang ada di dalam kamera itu bisa kita atur ya. Nanti akan menentukan tingkat detailnya. Ya, jadi ketika rekan-rekan ingin memotret ya citra dengan detail ya, atau tidak ada blurnya, maka kita set aperture-nya menjadi nilainya tinggi ya, atau kemudian lubangnya mungkin kecil seperti itu kira-kira. Ya. Oke, nah disinilah kemudian konsep pinhole kamera yang kemudian banyak digunakan dalam bidang computer vision ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian pentingnya lebih dulu ya. Jadi pinhole kamera ini ada istilah yang rekan-rekan nanti akan banyak menemukan. Yang pertama, dia pasti memiliki focal length di sana, atau jarak ya antara lubangnya tadi ya ke sensor. Ya, jarak antara lubang ke sensor, ya, jarak antara pinhole-nya ke sensor. Kemudian ada center of camera, ya. Center of camera adalah titik tengah dari lubang pinhole-nya tadi, atau titik tengah dari lensanya ya kalau kita bicara kamera modern. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya citra yang kemudian ditangkap oleh kamera tersebut adalah citra yang sifatnya virtual ya. Citra virtual yang mana kemudian ketika kita bicara masalah pinhole, maka gambarnya nantinya akan terbalik seperti ini. Tapi di beberapa referensi buku-buku computer vision, gambar tersebut dirotasi sehingga tidak terlihat terbalik seperti yang ada di slide ini. Nah, ini contoh-contoh pinhole kamera atau kamera obscura dari mulai yang ada di Cina ya, tahun 470 before Christ ya, sebelum Masehi, sampai kemudian contoh kamera sederhana yang ada di UNC Chapel Hill, sebuah universitas ya. Ini contoh kamera obscura yang digunakan untuk proses tracing tahun 1568 ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita bicara masalah kamera obscura ya. Di sini ada proses yang kemudian kita sebut sebagai dimensionality reduction. Ya, kenapa seperti itu ya? Karena pada dasarnya objek yang kita lihat ya di dunia nyata ini adalah objek 3D. Ada informasi yang kemudian kita tahu bahwa 3D ini adalah kita memiliki 3 macam dimensi di sana ya. Biasanya kita akan menuliskannya seperti ini ya. Ya. Jadi ada horizontal, sumbu horizontal, kemudian sumbu ya vertikal, dan ada depth-nya di sana atau kedalaman ya. Nah, ini yang kemudian kita miliki di 3D world ya, atau lingkungan yang kemudian biasa kita lihat ya. Namun kemudian ketika rekan-rekan
menangkap objek 3D tadi di citra 2 dimensi, maka pasti akan ada informasi yang hilang. Biasanya informasi yang hilang adalah informasi kedalaman atau depth. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke, contohnya adalah citra ini ya. Apa yang informasi yang hilang di sini? Ya, yang pertama adalah length atau panjang ya. Contohnya who is taller di sini. Siapa yang lebih tinggi? Kita akan kesulitan untuk melakukan pengukuran secara presisi ya dengan mengandalkan citra 2 dimensi seperti ini. Di sini kita lihat ya, ketika kita menangkap objek 3D dengan kamera, maka ada informasi yang hilang di sana ya. Contohnya ketika kita memiliki objek ABC seperti ini ya, ketika kita tangkap dengan kamera, maka di citra yang kita dapatkan ya informasinya dari objek ini, tingginya bisa jadi akan berubah ya, tergantung relatif terhadap seberapa dekat ya objek tadi ke kamera ya, tergantung seberapa dekat objek tadi ke kamera. Bisa jadi orang yang tinggi ya, ketika dia berada jauh dari kamera maka dia akan terlihat lebih pendek. Bisa jadi orang yang pendek ya, ketika dia berada lebih dekat dengan kamera maka akan terlihat lebih tinggi ya. Kemudian yang lain yang hilang adalah sudut ya, terutama sudut tegak lurus ya, perpendicular itu artinya tegak lurus. Di sini Anda bisa melihat bahwa ketika dilihat secara fisik ya, Anda bisa melihat sudut dari kotak ini kan sebenarnya seperti ini kalau dilihat dari atas ya. Kita ada kamera dari atas ya, melihat sudut kotak sebenarnya dia tegak lurus, tapi ketika kita lihat dalam citra maka seolah-olah dia sudutnya seperti ini ya. Jadi bukan 90 derajat tapi lebih besar dari 90 derajat ya. Kemudian paralelisme ya. Paralelisme artinya garis-garis yang ketika kita lihat dari atas itu seharusnya paralel, maka ketika kita lihat dengan kamera dia akan seolah-olah seperti ini ya, tidak paralel. Bahkan nanti dia akan ketemu di satu titik ya, vanishing point ya, atau titik citra yang kemudian di situ titik semu ya, yang mempertemukan dua garis paralel ya. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat bahwa garis-garis yang lurus ya, ini masih tetap lurus. Ini informasi yang cukup bermanfaat nanti ketika kita bicara masalah rekonstruksi 3D ya. Ini contoh bagaimana kemudian garis-garis yang paralel itu menghilang di vanishing points ya. Ini vanishing points-nya ya. Jadi akan bertemu di satu titik semu ya. Ini seperti ini contohnya ya. Contoh lain ya. Dan ada vanishing lines ya. Vanishing lines adalah garis yang menghubungkan antara satu vanishing points dengan vanishing points yang lain. Dan juga ada satu vertical vanishing point ya, at infinity di sini. Kenapa? Karena kita tidak melihat titiknya secara langsung. Ya. Nah, kenapa hal ini penting ya untuk kita ketahui? Ya, rekan-rekan sekalian, di bidang computer vision ini kita tidak hanya mengolah citra sebenarnya ya. Jadi pengolahan citra itu adalah bagian kecil dari computer vision ya. Kalau kita bisa gambarkan ya, computer vision adalah lingkaran yang besar ya. Kemudian image processing ya, itu adalah bagian kecil di sini ya. Nah, bagian lain dari image processing ini adalah dari computer vision adalah scene understanding ya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami sebenarnya yang sedang kita rekam dengan dua dimensi ya, kamera dua dimensi, itu sebenarnya informasi 3D-nya seperti apa. Ya, ketika nanti rekan-rekan bicara masalah vision sensor pada robot, maka ketika kita punya robot, kita harus bisa memperkirakan ya, misalkan ini robot dengan kamera begitu ya, kita harus bisa memperkirakan jarak ya, objek yang ada di depan robot tersebut hanya dengan menggunakan kamera ya. Meskipun kemudian bisa jadi tidak hanya satu kamera ya, ini ada distance di sana ya.
Nah, ini adalah bagian dari scene understanding. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memahami objek seperti apa yang ada di depan kamera, berapa jaraknya, berapa tingginya, bahkan dengan kamera ini dia bisa mengukur tinggi objek tersebut berapa dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari computer vision yang mana kemudian eh, kita perlu melakukan rekonstruksi ya struktur 3D dari citra dua dimensi. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Ya. Contoh aplikasinya adalah fototurism. Ya. Ini nanti rekan-rekan bisa melihat di internet, yang mana kemudian fototurism ini adalah sebuah aplikasi yang mengambil citra-citra dari Flickr. Ini adalah sebuah web untuk mengupload foto ya, untuk menyimpan koleksi foto ya. Fototurism ini mengambil citra-citra dari Flickr dan dia melakukan rekonstruksi ya, objek-objek bersejarah ya. Jadi dia melakukan rekonstruksi 3D ya. Manfaatnya untuk apa? Bisa kita gunakan untuk virtual touring. Ya, jadi Anda tidak perlu datang ke tempat-tempat bersejarah tertentu, ya. Tapi Anda cukup melihat rekonstruksi 3D-nya dan Anda bisa mendapatkan sense ya seberapa besar objek tadi, ya. Bagaimana objek tadi dilihat dari berbagai sudut dan seterusnya. Nanti rekan-rekan silakan cek di internet ya, fototurism, yang mana kemudian nanti rekan-rekan akan melihat bagaimana kemudian proses rekonstruksi ini dilakukan dengan aplikasi fototurism tersebut. Ya. Nah, berikutnya selain fototurism yang cukup bagus ya, ketika kemudian kita bicara masalah contoh dari implementasi 3D reconstruction adalah bagaimana kita bisa merekonstruksi objek 3D yang nantinya kita akan masukkan ke virtual reality. Ya, ini adalah contoh ada sebuah patung, katakanlah begitu ya, ada sebuah patung. Patung tersebut direkam dengan handheld kamera atau dengan handphone, katakanlah begitu, ya, direkam dari satu sudut ke sudut yang lain. Nah, kemudian dari rekaman tersebut, ya, kita bisa mengetahui estimated ya posisi kamera pada saat merekam. Ya, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini adalah posisi kamera, ya. Kemudian dari posisi kamera tersebut dan dari citra yang kita miliki, kita bisa mendapatkan point clouds di sini. Point clouds adalah titik-titik ya features. Nah, nanti kita akan bicara masalah feature extraction di pertemuan atau di video yang lain ya. Dari features tersebut atau dari point cloud kita bisa melakukan texturing. Ya, nah texturing inilah yang kemudian membuat point clouds tadi terhubung dan kita mendapatkan 3D model di sana. Ya, ini aplikasinya sangat banyak sekali ya, tapi yang paling sering digunakan adalah untuk melakukan visual modeling ya, yang mana ini saat ini mungkin manfaatnya ada di VR ya, virtual reality, atau mungkin kemudian nanti rekan-rekan kalau bicara masalah 3D printer misalkan ya, 3D printer, nanti rekan-rekan akan banyak menjumpai bahwa model 3D yang kemudian di-print dengan 3D printer, salah satunya cara untuk membuat model 3D-nya adalah dengan melakukan 3D reconstruction seperti ini ya, atau melakukan visual modeling seperti ini. Nah, aplikasi yang lain, kenapa kemudian kita penting ya mengetahui proyeksi geometris? Contoh yang lain adalah object recognition, yang mana kemudian kita bisa mengetahui posisi relatif ya mobil ya antara yang satu dengan yang lain ya. Jadi ini misalkan ada sebuah mobil di sini, kita bisa mengetahui distance atau jarak. Ini mungkin nanti akan sangat penting untuk self driving car ya. Self driving car yang mana kemudian kita bisa tahu jarak relatif antara satu mobil dengan mobil yang lainnya. Atau kemudian untuk augmented reality, ini contoh ya bagaimana kemudian kita bisa memasukkan objek-objek tertentu ya dalam sebuah citra dengan mempertimbangkan ukuran-ukuran dari objek tadi terhadap posisi di mana dia dimasukkan ya. Jadi ukuran relatifnya disesuaikan dengan posisi spasial ya objek tadi di citra aslinya.
Oke, saya kira ini adalah akhir dari bagian yang kedua dari kuliah kita tentang computer vision. Yang sudah kita jelaskan tadi adalah dasar-dasar bagaimana kemudian yang bagian pertama rekan-rekan melihat tentang citra dua dimensi itu sendiri ya. Kemudian di bagian yang kedua saya menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya proses mendapatkan informasi dalam citra dua dimensi dan apa hal-hal yang kemudian hilang di sana ya, karena kita mengkonversi informasi di tiga dimensi ya, dunia yang kemudian kita tinggali ini ke informasi dua dimensi ya, pasti ada informasi-informasi yang hilang. Nah, nanti di bagian yang ketiga saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa merekonstruksi atau mengembalikan informasi yang hilang tadi untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi atau untuk menciptakan aplikasi-aplikasi computer vision yang tentunya banyak kita jumpai saat ini. Seperti yang tadi sudah kita perlihatkan ya, ada fotografi ya, memasukkan objek, ada object recognition dan juga 3D reconstruction. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di bagian yang ketiga.